Halo movie lovers, selamat datang di channel DF21. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan merangkum sebuah film berjudul The Revenant yang dirilis tahun 2015. Film ini termasuk dalam 10 besar film survival terbaik di dunia. Selain akting dari Leonardo DiCaprio yang sinematografi, pemilihan lokasi pun menjadi poin utama dalam film ini. Langsung saja yuk, selamat menonton! Tokoh utama film ini bernama Hugh Glass dan anaknya yang bernama Hawk yang lahir dari ibu keturunan suku Pawnee, semacam suku pedalaman di Amerika Serikat. Di tahun 1823, Hugh Glass yang merupakan seseorang yang paham dengan wilayah berburu, memandu rombongan Andrew Henry melalui wilayah yang tidak terorganisir. Andrew sendiri adalah seorang pimpinan pemburu hewan liar yang mengambil kulit berbulunya untuk kemudian dijual di perkotaan. Saat Hugh dan putranya sedang berburu, tiba-tiba perkemahan mereka diserang oleh rombongan suku Arikara dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Dipandu oleh Hugh, sebagian yang selamat melewati sungai. Kemudian dilanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Port Kiowa. Karena perjalanan ke hilir akan membuat mereka rentan diserang, Andrew membuang perahu dan menyembunyikan kulit berbulu hasil perburuan mereka di tepi sungai. Di sana sempat terjadi sedikit perselisihan, di mana John, salah satu anak buah Andrew, meluapkan emosinya kepada Hugh dan anaknya atas kematian rekan-rekannya tadi. Saat mereka tengah beristirahat, Hugh mencoba melihat keadaan sekitar dan mencoba berburu hewan liar. Tak diduga, Hugh diserang oleh beruang grizzly dan nyaris mati. Karena serangan beruang grizzly tersebut, Hugh mendapatkan luka yang sangat serius hingga dia tak mampu berjalan dan harus ditandu oleh Andrew dan teman-temannya. Yang takut dengan serangan suku Arikara lainnya berpendapat bahwa mereka harus membunuh Hugh untuk meringankan penderitaan mereka semua dan segera meninggalkan Hugh. Andrew tapi tidak mau menarik pelatuknya. Sebagai gantinya, ia memberikan uang kepada siapapun yang mau tinggal dan merawat Hugh sampai dia pulih. Satu-satunya sukarelawan adalah Jim dan Hawk anaknya. John yang sedari awal tidak menyukai Hawk, setuju ikut tinggal dan menerima uangnya demi menutupi kerugian dari kulit berbulu hasil perburuan yang ditinggalkan. Andrew pun mengingatkan John untuk merawat dan menguburkan Hugh dengan layak bila nanti ia telah tiada. Setelah rombongan yang lain pergi, akhirnya di sana hanya ada John, Jim, dan Hugh yang sedang sekarat. Hawk sendiri, anaknya, sedang berada di sungai untuk mencari ikan. John yang memiliki trauma pada suku Arikara yang menyebabkan adanya luka di kepalanya, ternyata sangat ketakutan jika tinggal berlama-lama di sana. Dan ide gilanya pun muncul. John menghampiri Hugh dan mengatakan jika dengan keadaan Hugh yang sekarang akan sangat membahayakan keselamatan Jim dan Hawk anaknya. Maka dari itu, ia menawarkan untuk membunuhnya dengan cepat agar semua segera selesai. Sehingga mereka bisa segera pergi dari sana. Hugh yang tidak mampu berbicara diminta untuk mengedipkan mata jika setuju. Karena tak ada pilihan lain dan demi keselamatan anaknya, ia pun mengedipkan mata. Tapi tiba-tiba, Hawk datang dan langsung menodongkan senapan ke arah John. Tak disangka, John berhasil melumpuhkan Hawk dan menikamnya hingga tewas. Sebagai ayah, tentu Hugh sedih melihat hal itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Jim muncul, John mengatakan bahwa dia melihat suku Arikara di dekat sana dan kemungkinan Hawk sudah dibunuh. John lalu menyuruh Jim untuk berkemas dan segera pergi dari sana. Jim pun hanya bisa minta maaf pada Hugh, lalu kemudian pergi. Setelah mereka berangkat untuk menyusul rombongan Andrew, di tengah perjalanan, John mengakui bahwa ia berbohong. Jim sempat menodongkan senapan ke arah John, namun karena John pernah menyelamatkannya 2 kali, Jim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Hugh terlihat bisa bergerak dan menghampiri mayat anaknya. Tak ingin larut dalam kesedihan terlalu lama,
Hyuk memutuskan untuk bertahan hidup dengan makan bangkai beruang yang ada di sana dengan cara merangkak. Hyuk pun menuju ke sungai untuk mencari air minum. Di tempat lain, ternyata suku Arikara sudah semakin dekat ke lokasi Hyuk berada. Ternyata suku Arikara ini tidak mengejar Hyuk ataupun rombongan Andrew dan kawan-kawan, tapi mereka mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh para pemburu Prancis, sehingga di antara ini semua terjadi kesalahpahaman. Ketika John dan Jim bertemu Andrew di Port Kiowa, John memberitahu bahwa Hyuk telah meninggal dan Hawk hilang. Andrew pun memberikan John imbalan yang dijanjikan. Di sisi lain, Hyuk mulai melakukan perjalanan yang sulit melewati padang belantara. Ia pun melakukan operasi sendiri dan menghindari suku Arikara yang mengejar putri kepala suku yang diculik. Di tengah perjalanan, tak diduga, Hyuk bertemu dengan seorang pengungsi suku Pawnee yang sedang duduk di depan perapian sambil memakan daging bison mentah-mentah. Hyuk pun merangkak dan mendekatinya. Kemudian suku Pawnee itu memberinya bagian ampela bison. Hyuk dengan lahap langsung memakannya. Hyuk dan suku Pawnee tersebut makan, minum, dan melakukan perjalanan bersama-sama. Suku Pawnee yang baik hati itu pun dengan sukarela mengobati tubuh Hyuk yang sudah mulai membusuk dengan mengungkap dirinya menggunakan ranting-ranting pohon untuk kemudian dihangatkan agar lukanya cepat kering dan ia pun segera pulih. Saat Hyuk sadar dan pulih, Hyuk mencari suku Pawnee. Dan betapa kagetnya dia saat melihat suku Pawnee itu sudah tergantung di atas pohon. Faktanya, dia digantung oleh para pemburu Perancis yang mencuri anak kepala suku Arikara. Karena lukanya sudah pulih, Hyuk pun menyusup ke perkemahan mereka dan melihat pemimpin pemburu Prancis tersebut sedang memaksa putri kepala suku Arikara untuk melayaninya. Diam-diam Hyuk menodongkan senjata ke kepala pemimpin pemburu itu dan menyuruh si putri kepala suku untuk mengambil pisau. Si putri kepala suku mengatakan bahwa dia akan memotong kemaluan pemimpin pemburu itu. Hyuk pun segera mengambil kuda mereka dan pergi dari sana. Botol peninggalan anaknya pun tak sengaja terjatuh saat terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Namun Hyuk dengan cepat bisa kabur, tapi sialnya dia terjatuh ke jurang, kemudian mendarat di atas pohon dan jatuh ke permukaan tanah. Hyuk yang selamat pun mencoba bertahan dari dinginnya salju dengan membelah perut kudanya yang sudah tewas. Selanjutnya ia mengeluarkan organ dalamnya, lalu masuk ke dalam perutnya dan menghangatkan dirinya di sana. Di sisi lain, seorang pemburu Perancis yang selamat dari serangan Hyuk terhuyung-huyung ke Port Kiowa membawa sebuah botol minuman. Jim yang melihatnya akhirnya mengenali bahwa botol minuman itu adalah milik Hawk. Jim percaya bahwa botol itu dicuri. Andrew pun mengatur pencarian Hyuk ke tengah hutan. Akhirnya pihak pencari menemukan Hyuk yang kelelahan dan segera membawanya ke Port Kiowa. Andrew yang marah memerintahkan untuk memenjarakan Jim, tetapi Hyuk menyatakan bahwa Jim ditipu oleh John dan John membunuh Hawk. Hyuk dan Andrew pun berangkat mengejar John. Setelah keduanya berpisah, John menyergap dan membunuh Andrew. Hyuk kemudian menggunakan mayat Andrew di atas kudanya sebagai umpan. Mulanya, Hyuk akan membunuh John, tapi ia melihat rombongan suku Arikara di hilir. Ia pun ingat perkataan suku Pawnee bahwa balas dendam tidak akan membuat hidupmu tenang. Kemudian Hyuk mendorong John ke hilir hingga ditangkap oleh suku Arikara. Kepala suku Arikara pun menangkap John, membunuh dan menguliti kepalanya.
Setelah itu, kepala suku dan rombongan melewati Hugh begitu saja karena telah menyelamatkan putrinya dari kejahatan si pemburu Perancis. Lalu Hugh pun berjalan ke arah pegunungan dan menemukan roh istrinya berada di sana. Hugh tertegun cukup lama dan film pun berakhir. Secara keseluruhan alur ceritanya cukup sederhana namun digarap begitu apik dan menegangkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah meski berbeda suku tapi tetap satu tujuan. Meski harus beda target dan sasarannya.